Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran pada mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Farah Nabilah Wibowo dengan NIM akhir 153 dan teman-teman saya Nur Hasanan dengan NIM akhir 052, Diva Anggraini Hermawan dengan NIM akhir 143, dan Lilis Hisnandari dengan NIM akhir 144. Selanjutnya masuk pada materi. Pengertian pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Menurut analisa Fitria tahun 2013, pengukuran adalah salah satu kemampuan yang melibatkan angka untuk mengetahui ukuran suatu benda jadi angka yang merupakan hasil dari pengukuran itu dapat dibandingkan pada benda yang sejenis. Satuan ukur terbagi menjadi dua, yakni satuan ukur baku dan satuan ukur tidak baku. Pengukuran mencakup banyak area seperti volume, berat, panjang, tinggi, suhu, dan waktu. Selanjutnya adalah tujuan dari pengukuran. Yang pertama, anak dapat melatih dan meningkatkan kemampuan yang melibatkan angka untuk mengetahui ukuran suatu benda jadi angka yang merupakan hasil dari pengukuran itu, sehingga dapat dibandingkan pada benda yang sejenisnya. Yang kedua, anak dapat menggunakan alat ukur baku atau standar dan tidak baku standar dengan tepat. Misalnya, anak menggunakan alat ukur sederhana seperti jengkal atau balok, sampai dengan alat asli seperti penggaris. Yang ketiga adalah anak dapat memperkirakan ukuran benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak tuh dapat mengetahui benda-benda di sekitarnya. Misalnya, penggaris itu lebih pendek daripada pensil, ataupun sebaliknya. Yang keempat, anak dapat membangun fondasi kuat dalam konsep pengukuran sebagai bagian dari kemampuan matematika dasar. Jadi anak itu dapat memahami konsep dasar seperti panjang, besar, berat, tinggi, dan lain sebagainya. Konsep dasar pengukuran. Anak belajar pengukuran dari berbagai kegiatan yang membutuhkan kreativitas. Pada tahap awal, anak dikenalkan dengan pengukuran tanpa alat. Guru mengenalkan konsep seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur tidak baku atau standar, seperti langkah kaki, jengkal, hasta, pita, sepatu, dan lain-lain. Pada tahap lebih tinggi lagi, anak diajak menggunakan alat ukur baku atau standar seperti jam dinding, jam tangan, penggaris, termometer, dan meteran. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Berdasarkan Saidah, Kurniawati, dan Wahono, pembelajaran pengukuran pada anak usia dini memiliki beberapa prinsip penting, yaitu sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak, dimulai dari pengalaman langsung, dilakukan secara bertahap, berbasis aktivitas yang bermakna dan kontekstual, dan menggunakan pendekatan aktif dan problem solving. Untuk pembelajaran, yaitu pembelajaran ini membimbing anak memahami konsep berat dengan cara, misalnya, membandingkan jumlah camilan. Anak diberikan kesempatan untuk bereksperimen dengan benda-benda sederhana seperti sendok, mangkok, ataupun plastik, di mana anak dapat merasakan perbedaan antara berat dan ringan dengan secara alami. Setelah itu, mereka dapat memahami cara dengan alat ukur yang lebih tepat. Contoh pembelajarannya berada di slide selanjutnya. Berikut ini adalah contoh dari pembelajaran pengukuran. Kita mulai di sini ada beras, ada mangkok berukuran besar, ada mangkok berukuran lebih kecil, dan ada canting untuk memindahkan beras. Lalu kita di sini beri nomor 1 untuk mangkok besar, nomor 2 untuk mangkok yang berukuran lebih kecil. Kita mulai, kita canting beras di mangkok yang lebih besar. 1, 2, 3, 4 canting. Lanjut ke mangkok kedua, yaitu 1, 2,
2 canting. Dapat disimpulkan mangkok pertama lebih banyak berasnya dibandingkan mangkok kedua. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah membantu anak memahami konsep matematika secara konkret dan nyata, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis, melatih kemampuan problem solving sejak dini, meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu anak, dan memperkaya kosakata matematika anak. Kekurangannya yaitu kesulitan yang dirasakan oleh anak terjadi karena metode belajar yang digunakan tidak sesuai dengan cara belajar anak usia dini. Guru cenderung mengajarkan pengukuran kepada anak usia dini dengan mengandalkan buku teks. Cara penyampaian materi pengukuran kurang menarik. Media yang digunakan oleh guru kurang beragam, dan model pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan cara belajar anak, yaitu belajar sambil bermain. Dari penjelasan teman-teman tadi itu dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan proses menentukan besaran suatu objek berdasarkan satuan tertentu, baik baku maupun tidak baku. Dalam pembelajaran anak usia dini, pengukuran tidak hanya mengenalkan angka, tetapi juga melatih kemampuan berpikir logis, membandingkan, dan memperkirakan ukuran benda di sekitarnya. Pembelajaran pengukuran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak, dimulai dari pengalaman konkret tanpa alat, kemudian menggunakan alat ukur tidak baku, hingga alat ukur baku. Dengan pendekatan yang aktif, bertahap, dan kontekstual, pengukuran menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan matematika dasar bagi anak. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.